Halo para penonton YouTube Romo Dito SCY, ketemu lagi dengan saya dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video-video yang saya bagikan. Nah, para penonton YouTube Romo Dito SCY, pada kali ini saya akan menjelaskan cara memilih nyanyian liturgi perkawinan. Sumber yang saya pakai dari Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang tentang pedoman pastoral liturgi perkawinan. Dalam video kali ini saya akan membagi 3 bagian. Yang pertama, makna dan nyanyian liturgi perkawinan. Yang kedua, peranan nyanyian liturgi perkawinan. Yang ketiga, cara memilih nyanyian liturgi perkawinan. Baik, nggak usah lama-lama ya. Kita masuk yang pertama, yakni makna dan nyanyian liturgi perkawinan. Ada 3 hal pokok dalam nyanyian liturgi perkawinan dalam gereja itu sendiri. Yang pertama, nyanyian liturgi perkawinan merupakan bagian integral dari seluruh perayaan liturgi perkawinan. Nah, maka musik dan nyanyian dalam liturgi perkawinan adalah bagian dari liturgi perkawinan itu sendiri. Sehingga nyanyian liturgi itu dapat dipandang sebagai nyanyian liturgi yang mengungkapkan perayaan iman gereja. Maka dari itu, pemilihan nyanyian dalam liturgi perkawinan harus mengandung makna dan mengungkapkan iman gereja, yakni misteri Paskah Kristus. Tidak boleh lari dari ini semua ya. Yang kedua, nyanyian liturgi perkawinan itu memperjelas misteri Kristus yang sedang dirayakan. Maksudnya apa? Nyanyian liturgi perkawinan bukan pertama-tama mengungkapkan hubungan cinta antara kedua mempelai itu sendiri, tetapi yang paling utama adalah untuk mengungkapkan kasih Allah kepada umatnya, kasih Kristus kepada gerejanya juga. Dengan demikian, nyanyian liturgi perkawinan harus mengungkapkan hubungan antara Allah dan umatnya. Tentu saja bukan hanya hubungan antara sesama manusia. Dari hubungan tersebut tampaklah makna yang sangat mendalam dalam nyanyian perkawinan, nyanyian liturgi perkawinan, yakni hubungan kasih antara Allah dan manusia. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih nyanyian liturgi perkawinan ya. Yang ketiga, makna yang terkandung nyanyian liturgi perkawinan itu harus mengungkapkan peran umat. Peran umat beriman secara aktif. Liturgi perkawinan tidak bisa dipandang sebagai liturgi perkawinan kedua mempelai atau keluarga yang hadir pada saat itu saja. Tetapi tetap dipandang sebagai perayaan seluruh gereja yang kudus. Apa maksudnya? Dipandang sebagai perayaan seluruh gereja yang kudus, maksudnya adalah harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, harus mengandung unsur keterlibatan umat beriman yang hadir dalam perayaan liturgi perkawinan. Artinya, unsur ini mau menegaskan bahwa pilihan-pilihan nyanyian liturgi perkawinan hendaknya nyanyian yang cukup dikenal oleh umat, sehingga umat bisa berpartisipasi melalui nyanyian-nyanyian tersebut. Jangan sampai umat itu hanya domblang-domblong, tidak tahu apa-apa. Ini lagu apa, ini tidak tahu umat. Jangan sampai begitu ya. Dengan demikian, nyanyian liturgi perkawinan itu tidak hanya dapat dibawakan oleh paduan suara, melainkan juga oleh umat yang hadir dalam perayaan tersebut. Jangan sampai paduan suara itu seperti sedang tampil. Tidak. Tetapi paduan suara itu diharapkan bisa membantu umat untuk menyanyikan lagu yang sedang dinyanyikan. Unsur yang kedua adalah harus memperhatikan unsur kesatuan atau kebersamaan seluruh jemaat yang hadir. Apa yang ingin ditekankan dalam unsur ini kiranya sangat praktis, bahwa pilihan nyanyian liturgi itu bukan terletak pada suka atau tidak suka, melainkan tetap mempertimbangkan keadaan umat yang hadir. Pilihan nyanyian liturgi perkawinan sebaiknya
memperhatikan cita rasa budaya umat setempat dalam berliturgi. Nah, unsur yang ketiga adalah harus memperhatikan unsur kesesuaian dengan jiwa dan cita rasa liturgi gereja. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam unsur ini yakni menyangkut corak musik yang digunakan dalam liturgi perkawinan. Corak yang digunakan dalam liturgi perkawinan hendaknya sesuai dengan jiwa dan cita rasa liturgi gereja. Jiwa dan cita rasa liturgi tersebut terletak pada ungkapan yang membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam hal ini, lagu-lagu pop hendaknya dihindari, karena lagu pop tidak memiliki cita rasa liturgi, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam nyanyian liturgi. Nah, itu bagian yang pertama berkaitan dengan makna dan nyanyian liturgi perkawinan. Bagian yang kedua tentang peranan nyanyian liturgi perkawinan. Apa saja peranannya? Nah, nyanyian-nyanyian yang digunakan dapat melayani inti pokok dari pelayanan liturgi tersebut. Itulah sebabnya nyanyian-nyanyian yang digunakan itu harus mengantar umat pada perjumpaan dengan Allah. Nyanyian dalam liturgi perkawinan itu harus memiliki peran masing-masing. Seperti nyanyian pembuka itu berperan mengawali, mengantar, dan mempersiapkan mempelai dan seluruh umat beriman untuk masuk ke dalam perayaan liturgi suci. Begitu juga dengan nyanyian-nyanyian ordinarium, Mazmur tanggapan, dan bait pengantar Injil. Menjadi catatan, perlu dihindari penentuan jumlah nyanyian yang cukup banyak. Karena jumlah nyanyian yang cukup banyak akan menimbulkan kesan bahwa bukan lagi nyanyian yang melayani liturgi, tetapi liturgi yang melayani nyanyian. Nah, dalam liturgi perkawinan ada bagian yang mestinya tidak perlu ada nyanyian atau musik, seperti bagian perjanjian perkawinan, mohon restu kepada orang tua, pemberkatan dan pemasangan cincin, penyerahan kitab suci, salib dan rosario. Harus diperhatikan ini ya. Bagian ini kalau perlu cukup dengan iringan musik saja, dengan volume yang kecil sehingga sungguh-sungguh terlaksana dengan penuh hikmat. Nah, itu pada bagian kedua berkaitan dengan peranan nyanyian liturgi perkawinan. Bagian yang ketiga yakni cara memilih nyanyian liturgi perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, pilihlah nyanyian dari buku nyanyian liturgi yang telah direkomendasikan oleh komisi liturgi secara khusus untuk liturgi perkawinan. Yang kedua, pilihlah nyanyian yang sesuai dengan tema, terlebih khusus memperhatikan syairnya. Yang ketiga, pilihlah nyanyian yang sesuai dengan perannya dalam perayaan liturgi perkawinan seperti nyanyian pembuka, Mazmur tanggapan, bait pengantar Injil, nyanyian persiapan pengucapan janji, nyanyian sungkeman, nyanyian pujian, nyanyian persiapan persembahan, nyanyian komuni, nyanyian penutup, nyanyian devosi kepada Bunda Maria, nyanyian ordinarium, dan nyanyian Bapa Kami. Nah, dari cara memilih nyanyian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sangat dianjurkan untuk tidak memilih nyanyian yang telah dipopulerkan dalam acara-acara bukan liturgi. Misalnya dalam sinetron-sinetron, ya, lomba-lomba idol, superstar, dan lain-lain. Yang kedua, nyanyian yang diciptakan untuk hiburan hendaknya dihindari karena tidak cocok dengan liturgi perkawinan. Walaupun sangat berkesan bagi mempelai, tetapi tetap saja tidak cocok untuk liturgi. Yang ketiga,
hendaknya tidak memilih nyanyian dari gereja tetangga. Tahulah maksudnya dari mana gereja tetangga itu. Tanpa mengetahui peran nyanyian tersebut. Walaupun syair dan melodinya itu dianggap baik, tetapi belum tentu cocok untuk khasanah nyanyian liturgi gereja kita. Yang keempat, hindari memilih nyanyian-nyanyian bahasa asing yang tidak dipahami maksud dan penggunaannya. Mungkin saja syair dan melodinya sangat bagus, tetapi apakah nyanyian itu cocok dinyanyikan dalam liturgi perkawinan? Yang kelima, hendaknya kita tidak memilih nyanyian yang syairnya merupakan saduran bebas dari nyanyian-nyanyian lain. Misalnya, nyanyian daerah, nyanyian asing, dan yang sudah populer. Yang keenam, ketika upacara selesai, biasanya ada sesi foto. Sesi foto bersama dan ucapan selamat kepada mempelai. Maka sebaiknya kesempatan ini nyanyikanlah nyanyian pujian atau lagu rohani, bukan lagu hiburan yang merusak suasana kekusyukan liturgi. Intinya begini, jangan sampai perayaan sakramen yang luhur ini menjadi kacau dan kurang mendalam akibat pemilihan nyanyian yang tidak sesuai. Atau perhatikanlah bahwa sesi foto itu jangan sampai menghilangkan kekusyukan atau inti dari perayaan sakramen ini. Konteksnya masih di dalam gereja, apalagi di gereja itu masih ada sakramen. Tidak perlu untuk ribut-ribut, ya. Kasihan Yesus Kristusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan saya berkaitan dengan cara memilih nyanyian liturgi perkawinan yang di dalamnya ada makna dari nyanyian liturgi itu sendiri, peranan dari nyanyian liturgi perkawinan itu sendiri, dan cara memilih nyanyian liturgi perkawinan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap dukung channel ini dengan cara menonton video-video yang sudah saya bagikan dan video-video yang akan saya bagikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dalam masa pandemi ini. Yang sakit senantiasa semangat dan sehat. Yang sehat jangan sampai terlena. Tuhan memberkati.